Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Manajemen Keuangan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Gunawan, SEMSI. Sebelum memasuki apa pasar valuta asing, terlebih dahulu saya akan menjelaskan uang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan dapat diterima secara umum. Ada dua pihak yang terlibat dalam pasar uang, yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menanamkan dana. Apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing adalah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara, yaitu valuta asing. Selanjutnya, kurs adalah harga mata uang dibandingkan dengan harga mata uang yang lain. Mata uang kuat disebut sebagai hard currency karena mempunyai nilai yang relatif stabil dan seringkali meningkatkan apresiasi atau apresiasi terhadap mata uang lainnya. Dan mata uang lemah adalah mata uang yang mempunyai nilai relatif tinggi, tidak stabil, dan sering kali nilainya merosot atau depresiasi terhadap mata uang lain, atau sering disebut dengan soft currency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Asari, NPM 1905-160315. Di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan pasar valuta asing. Nah, yang pertama itu ialah mencari keuntungan. Yang kedua, untuk transaksi pembayaran. Yang ketiga, mempertahankan daya beli. Yang keempat, pengiriman uang luar negeri. Kelima, kemudahan berbelanja. Keenam, penganggaran resiko atau hedging. Ketujuh, minimalisis risiko. Kenalkan, nama saya Andre Daulay. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing. 1. Spot transaction adalah jual beli falas yang penyerahannya dilaksanakan dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal transaksi. Forward transaction atau pasar berjangka atau tunggal adalah jual atau beli devisa dengan penyerahan devisa pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Swap transaction merupakan pembelian atau penjualan devisa secara simultan atas suatu devisa dalam jumlah yang sama tetapi tanggal transaksi yang berbeda-beda, atau pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada peserta pasar falas. Yang pertama ada bank-bank komersial besar untuk kebutuhan transaksi komersial seperti ekspor-impor, pengiriman uang, dan lain-lain yang dilakukan oleh nasabahnya atau untuk kebutuhan bank tersebut. Yang kedua, nasabah komersial seperti MNC atau multinational corporation untuk tujuan hedging atau transaksi jual beli. Yang ketiga ada nasabah kecil seperti kegiatan ekspor impor yang dilakukan perusahaan individu atau perorangan untuk perusahaan kecil. Yang keempat ada bank sentral bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar uang atau untuk mempertahankan target nilai tukar. Yang kelima ada investment atau merchant bank atau disebut money market, melayani pasar modal dan corporate financial sebagai penjamin emisi saham, obligasi, pinjaman, serta penyediaan jasa keuangan. Selanjutnya ada pasar spot. Transaksi yang meliputi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam waktu 2 hari kerja dilakukan dalam pasar spot dan dikenal dengan istilah transaksi spot. Lalu para pedagang falas di seluruh dunia secara tetap memonitor kurs ini yang dengan cepat merefleksikan perubahan tekanan permintaan dan penawaran yang ditransmisikan ke bursa oleh pedagang falas, baik bertindak atas nama sendiri maupun atas nama langganan dagangannya. Lalu variasi dalam tingkat perputaran dalam bursa falas, baik yang disebabkan oleh faktor permintaan atau penawaran, dapat menimbulkan fluktuasi tetap
dalam kuotasi kurs. Kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank dinyatakan dalam dua cara, yaitu yang pertama, sistem Amerika, di mana sejumlah dolar yang dipakai untuk menukar satu unit mata uang asing. Contoh, satu Deutschmark dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 0,56 dolar atau dapat dinyatakan dengan 0,56 dolar per Deutschmark. Yang kedua, sistem Eropa di mana sejumlah uang asing dipakai untuk menukar satu mata uang dolar. Contoh, 1 dolar dapat ditukar atau diperjualbelikan untuk sejumlah 5 franc price atau dapat dinyatakan dengan 5 franc price per dolar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar forward. Bursa di mana pembelian dan penjualan akan mata uang dikontrak atau disetujui sekarang untuk penerimaan serta penyerahan di masa mendatang. Umumnya 1, 2, 3, atau 6 bulan. Sehingga kerusakan tetap bertahan sampai kontrak disahkan, dilaksanakan atau disahkan, serta tidak tanggap terhadap fluktuasi, baik pada kurs spot maupun kurs ke depan untuk kontrak lainnya. Kurs forward ditentukan oleh permintaan ke depan dan penawaran ke depan dari valuta asing. Misalnya seorang eksportir komputer Inggris yang berharap menerima pembayaran dolar dalam jangka waktu 3 bulan berusaha untuk mengurangi resiko dari perubahan sementara yang tidak menguntungkan pada kurs spot dolar dengan menyetujui kontrak untuk menjual dolar lebih dulu bagi penyerahan 3 bulan mendatang. Ini berarti dia menjamin lebih dulu nilai pound sterling dari dolar yang akan diterimanya dan kemudian baru menyerahkannya. Meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran mata uang untuk penyerahan di masa mendatang cenderung untuk menaikkan nilai mata uang relatif terhadap kurs spot. Sedangkan menurunnya permintaan atau meningkatnya penawaran akan menurunkan nilai mata uang relatif terhadap kurs spot. Suatu mata uang dikatakan memiliki premi ke depan atau forward premium kalau nilai di masa mendatang lebih tinggi dari nilai sekarangnya, serta dikatakan mendukung potongan ke depan atau forward diskon kalau nilai mendatangnya lebih rendah dibandingkan nilai sekarangnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumus tingkat premi ke depan atau tingkat diskon. Untuk yang pertama, tingkat premi ke depan. Kurs ke depan dikurang kurs spot per kurs spot dikali 12 bulan per kontrak ke depan jatuh tempo dalam kurung bulan dikali 100%. Contoh, kalau kurs spot pound sterling adalah 1 pound sterling 2 dolar dan kurs forward dalam 3 bulan 1 pound sterling 2,0 dolar. Maka forward premium dari pound sterling adalah 0,02 yang dihitung dari atas basis persentase tahunan menjadi 2,02 dolar dikurang 2 dolar dibagi 2 dolar dikali 12 bulan dibagi kontrak ke depan jatuh tempo 3 bulan dikali 100%. Sama dengan 4% per tahun. Kalau kurs forward dari pound sterling sama dengan 1 pound sterling sama dengan 1,97 dolar, maka forward diskon menjadi 3 sen, yaitu 1,97 dikurang 2,2 dolar dibagi 2 dolar dikali 12 bulan dibagi 3 bulan dikali 100%. Sama dengan minus 6% per tahun. Itu yang disebut dengan forward diskon. Selanjutnya, depresiasi adalah turunnya harga mata uang terhadap mata uang asing. Devaluasi adalah depresiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika. 1 US dollar sama dengan 2.500 menjadi 1 US dollar sama dengan 10.000. Apresiasi adalah naiknya suatu harga mata uang terhadap mata uang lainnya.
Revaluasi adalah apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah, contoh apresiasi dolar Amerika terhadap yen. Jepang dari 1 US dollar sama dengan 79,95 yen menjadi 1 US dollar sama dengan 125 yen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hedging. Hedging dalam bursa falas adalah penghapusan atau pencegahan atas risiko falas. Hal ini dilakukan dengan menghindari posisi-posisi terbuka dalam falas, yaitu tidak seimbangnya dalam aset dan utang falas. Yang ketidakseimbangan ini diasumsikan dalam dua bentuk, yaitu posisi panjang terjadi apabila aset mata uang asing lebih banyak dari utang mata uang asing. Posisi pendek terjadi apabila utang mata uang asing lebih banyak dari aset mata uang asing. Karena posisi mengandung risiko ekonomi yang membebani operator dengan kerugian potensial sebagai akibat dari perubahan yang tidak menguntungkan dari kurs valuta. Suatu depresiasi spot dari mata uang dengan aset yang dipegang cenderung untuk menurunkan nilai mata uang asing atas uang yang nampak atau outstanding. Kerugian potensial dapat dihindari dengan hedging dalam bursa falas, yakni dengan menutup posisi terbuka atau uncovered, baik melalui penjualan ke depan dari mata uang itu dengan aset didomisasikan atau dengan pembelian ke depan dari mata uang itu dengan utang didemonisasikan. Dalam kedua situasi tersebut, biaya potensial dari fluktuasi mata uang yang merugikan akan dibatasi dengan biaya penutup ke depan atau cost of forward cover yang pada permulaan transaksi valuta ke depan. Contoh, misalkan dalam hal seorang penduduk AS harus menyediakan pembayaran 2.000 pound sterling dalam 3 bulan. Biaya utang pound sterling menjadi 4.000 dolar pada kurs spot 1 pound sterling sama dengan 2.000 dolar. Tapi akan naik menjadi 5.000 dolar jika pound sterling mengalami apresiasi 1 pound sterling sama dengan 2,50 dolar. Ini berarti kerugian 1.000 dolar bagi penduduk AS tersebut. Dengan melakukan hedging atas hutang dalam bursa valuta ke depan, yaitu membeli pound sterling pada kurs ke depan 1 pound sterling sama dengan 2,20, maka dia akan melimitkan kerugian menjadi 400 dolar biaya penutup ke depan. Biaya penutup ke depan sama dengan 2.000 pound sterling dikali 0,2 dolar dibagi pound sterling sama dengan 400 dolar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Arbitrasi yang dalam dunia ekonomi dan keuangan merupakan praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di selang dua pasar keuangan. Arbitrasi adalah membeli pada waktu harga rendah dan menjual pada waktu harga tinggi. Dengan situasi pasar yang tidak stabil dalam jangka pendek, maka terdapat kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari arbitrasi. Arbitrasi merupakan suatu kombinasi penyelesaian transaksi atas dua pasar keuangan, di mana keuntungan yang diperoleh merupakan sumber dari selisih selang harga pasar yang satu dengan yang lain. Seseorang yang melakukan arbitrasi dikatakan arbitraser, atau dalam istilah asing dikatakan juga arbitrager. Istilah ini utamanya digunakan dalam perdagangan instrumen keuangan seperti obligasi, saham, derivatif, komoditif, dan mata uang. Contoh dari arbitrasi yaitu kurs di Jakarta 1 US dollar sama dengan Rp8.000. 1 pound sterling sama dengan Rp12.205. Kurs di New York 1 pound sterling sama dengan 1,50 US dollar. Apakah ada laba arbitrasinya? Di Jakarta, 1 pound sterling sama dengan 1,526 US dollar. Lebih mahal daripada di New York. Atau 1 pound sterling sama dengan 1,500 US dollar.
atau lebih murah. Agar dapat laba arbitrasinya, kita dapat melakukan, yaitu beli dolar di Jakarta dengan rupiah, transfer ke New York, jual dolar, dan beli pound sterling. Transfer ke Jakarta, jual pound sterling, dan beli rupiah. Maka ada laba arbitrasi. Asumsi tidak ada perbedaan kurs jual dan kurs beli, seperti biaya transfer dan hambatan perdagangan. Baiklah, presentasi dari kami telah selesai. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.